Apakah Kosem betah menjadi bapak rumah tangga setelah bebas finansial? Kita bahas ceritanya di video kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini untuk dukung terus channel kami. Sudah lama kami tidak buat video live update dan beberapa bulan terakhir tentunya banyak subscriber baru, banyak teman-teman baru, juga banyak kejadian-kejadian baru di kehidupan pribadi kami yang kami belum ceritain ke teman-teman. Jadi mungkin ini waktunya untuk membuat update lagi. Ada video beberapa favorit Sam ya. Saya paling suka bikin live update. Kalau udah buntu bikin apa ya, live update. Yes, karena nggak perlu pakai skrip, nggak perlu riset, nggak perlu baca data, ngobrol aja. Kami mau bagi cerita ke teman-teman apa yang sudah terjadi di kehidupan kami belakangan ini. Ya mungkin topik pertama adalah tentang karir saya. Jadi per 2023 bulan Maret tahun lalu, saya resign dari perusahaan, terakhir saya kerja di sebuah e-commerce company. Saya resign di bulan Maret tahun lalu dan sempat cukup lama ya, hampir 1 tahun itu tidak bekerja kantoran. Memang ada kesibukan lain karena begitu resign di bulan Maret itu langsung dikejar-kejar sama penerbit untuk menerbitkan buku kedua saya, si anak kantoran yang di belakang itu. Yang Kelihatan belum ya? beli, Yang belum beli ada linknya di bawah. Silakan kalau mau baca buku keduanya Kosem. Silakan, ada di bawah linknya. Nah, kemudian apa yang dilakukan selain nulis buku ya tentunya jadi bapak rumah tangga. Jadi karena sehari-hari di rumah terlibat dekat ya dengan mengurus Hana dan rumah tangga gitu. Jadi antar jemput anak sekolah, terus les, apalagi nemenin anak latihan piano karena kan yang bareng di tempat lesnya aku gitu. Jadi aku yang lebih tahu dari mamanya gitu. Terus apalagi ya, pada saat main PS tentunya ya, aspirasi pribadi untuk jadi bapak yang bebas bermain PS di tengah hari bolong itu tercapai. Bisa Senin apa Minggu malam begadang main PS, nggak usah khawatir hari Senin harus bangun pagi-pagi, itu juga sudah tercapai. Dan apakah itu menyenangkan? Ya menyenangkan di bulan-bulan pertama. Sambil juga tentu kegiatan dari media sosial masih terus jalan ya gitu, karena ada misalkan panggilan jadi offline speaker, terus konten-konten yang ada brand di dalamnya itu juga kita produksi, disibukkan dengan produksi-produksi dan juga collab sama kreator-kreator lain. Dan akhirnya sampai ke Jepang waktu awal tahun Januari kemarin, itu bikin acara book tour di Jepang. Kebetulan memang ada rencana jalan-jalan ke Jepang, jadi kami bawa buku diselipin gitu, ada ambil waktu untuk kita book tour di Jepang waktu itu. Nah selama itu berlangsung, dan juga ada keinginan untuk pindah ke luar negeri ya kan. Sempat ada keinginan untuk pindah ke luar negeri karena beberapa kali traveling ke Jepang dan ke Malaysia, itu termasuk 2 negara yang kami sering kunjungi tahun lalu karena nganter papa berobat, karena jalan-jalan juga dan lain sebagainya. Jadi kepikiran untuk tinggal di luar negeri. Tapi kami juga, kalian yang tahu kami kan tahu kami tipenya planning banget gitu. Jadi kami juga tidak mau menggebu-gebu untuk pindah ke luar negeri tanpa perhitungan yang matang. Dan salah satu perhitungannya adalah jual rumah. Jadi teman-teman juga yang nonton beberapa video ke belakang juga udah tahu kami sedang menjual rumah ini. Dan sudah dijual, maksudnya sudah di put on market dari bulan Agustus tahun lalu, tapi ya sampai sekarang masih proses penjualan gitu. Udah ada beberapa yang datang ke rumah, lihat rumah dan tapi belum deal selanjutnya. Nah, kepindahan kami ke luar negeri juga tergantung dari rumah ini laku terjual atau tidak gitu. Karena pada dasarnya sebenarnya tidak ada push factor juga untuk keluar dari Indonesia. Senang-senang aja punya rumah ini, siapapun presidennya gitu ya, kami tetap cinta Indonesia dan tidak akan juga melakukan langkah drastis untuk keluar dari Indonesia karena lain ya satu dan lain hal gitu. Jadi ya sebenarnya slow aja gitu. Nah itu terjadi di tahun lalu ya, mungkin 6-9 bulan terakhir, sampai akhirnya at some point ada satu ex bosku yang dapat role
di satu perusahaan dan dia kontak aku gitu, kamu mau nggak kerja lagi, ceng-ceng gitu kan. Nah sebenarnya sebelum bosku ini ada beberapa headhunter yang juga nawarin kerjaan, tapi posisinya tuh kurang menarik karena mengharuskan aku WFO, work from office, meskipun posisinya strategis nih, tinggi nih, ada beberapa head of HR, posisi head of HR juga gitu, tapi ya kalau harus full time di kantor males juga ya gitu aku mikir. Jujur banget ya gue ya, ini rekruter langsung take note, Kosem tidak mau kerjaan WFO. Nah aku nego sama bosku ini, ya ini perusahaan oke juga, menarik gitu, tapi kalau misalkan aku remote working bisa nggak, aku nggak full time di kantor. Long story short, akhirnya terkabulkan. Aku dapat arrangement untuk working hybrid, hanya seminggu 2 kali ke kantor, sisanya kerja di rumah. Dan kerjaan ini sudah mulai berjalan selama sebulan. Jadi kesimpulannya Kosem ngantor lagi. Gitu. Ngantornya seminggu 2 kali dan so far ini baru consulting role teman-teman. Jadi ini bukan full time employment. Saya jadi konsultan di sini dan hanya untuk 1 tahun. Gitu. So far this is what has been arranged and what has been agreed between saya dan perusahaan. Terus jadi di sana di rumah sama siapa? Bagaimana kelanjutannya? Nah itu update dari Ciklau. Iya, jadi itu bridging ke update nomor 2. Pekerjaan terakhir saya itu sebagai contract worker ya, karena di salah satu perusahaan Eropa yang belum beroperasi di Indonesia. Jadi maksudnya produknya udah dijual di Indonesia tapi mereka belum ada rep office. Jadi karena itu semua karyawan yang bekerja untuk perusahaan ini statusnya itu contract worker, termasuk saya. Dan itu kontraknya itu 1 tahun. Dan kebetulan berakhir di 31 Oktober. Waktu itu ditawarin sih mau lanjut atau enggak, mau perpanjang apa enggak. Tapi karena memikirkan saya lagi mau book tour, kita waktu itu banyak ke luar kota, terus juga sudah ada planning untuk long vacation ke Jepang. Hana udah mau lihat snow katanya, belum-beluman dia kedapatan lihat snow. Jadi saya juga mutusin kayaknya udah kontraknya nggak usah diperpanjang dulu deh, biar bisa book tour dan liburan dengan tenang. Karena kan nggak enak ya kalau cuti-cuti terus atau izin-izin terus, walaupun juga sama sebenarnya kerjaannya waktu itu juga full work from home. Tapi ya tetap nggak bisa lah ya kalau misalkan kita jalan-jalan sambil nyetir gitu kan, di lintas Semarang, lintas Jawa, terus buka laptop gitu kan, kepikiran gitu, jadi stres gitu ya, jadi nggak tenang juga. Jadi memutuskan ya udah nggak usah perpanjang dulu. Jadinya ya udah pertukaran pemain intinya sama Sam. Samnya jadi masuk, nyangkul lagi di luar, sayanya berhenti nyangkul dulu, terus jadi di rumah gantian yang antar jemput anak sekolah, antar jemput anak les, temenin anak main dan sebagainya. Ya, sebenarnya in a way kami bersyukur juga ya dengan suami istri sama-sama bekerja, sama-sama karirnya naik, sama-sama middle manager lah gitu. Jadi kita masih laku gitu di luaran untuk pekerjaan-pekerjaan yang short term seperti ini, dan bisa gantian ini arrangement yang interchangeable. Betul, jadi tidak breadwinner laki-laki atau di rumah harus perempuan gitu ya kita bisa ganti-ganti aja sesuai dengan kebutuhan keluarga pada saat ini, dan kebetulan lagi laku yang mana gitu kan, lagi ada job di mana. Jadi kami ya mungkin buat teman-teman yang lagi bangun rumah tangga dan bingung siapa yang harus resign gitu ya, selama belum punya anak kenapa harus resign gitu ya, hajar aja dua-duanya mungkin ya gitu. Iya, tipsnya. Jadi kalau mau tetap punya leverage di karir, kerjalah gitu dua-duanya. Dan in a way kami juga bersyukur bahwa kami punya stream of income yang berbeda-beda. Jadi tidak harus selalu bergantung sama karir, dan ada masa-masa di mana kami tidak punya income formal gitu ya, dari formal sektor sama sekali. Itu kami baik-baik saja gitu. Ini mungkin juga buat teman-teman yang on your way to prepare life after retirement, might be a good idea untuk coba cari skill-skill apa yang teman-teman bisa jual
di luar dari formal sektor. Mungkin teman-teman bisa nge-MC, mungkin teman-teman bisa foto, ya industri kreatif bisa jadi way out yang kita nggak sangka-sangka. Kemarin ketemu juga sama salah satu fotografer yang tadinya dia kerja di salah satu wedding photographer yang terkenal gitu. Pas COVID terjadi, dia di layoff. Nah, untung ini orang nggak mati kutu, dia cari kesempatan dalam kesempitan dan ketemu line of work baru di mana dia motoin. Tadinya kan dia fotografer wedding nih, sekarang dia motoin orang lahiran. Jadi aku juga baru tahu tuh ada orang lagi lahiran mau difoto. Kalau waktu kamu kan lahiran kayaknya sakit luar biasa gitu kan, mau orang sebenarnya lebih ke males ya, lebih ke males dandan gitu kan, kayak aduh lagi hancur gini lepek difoto gitu banget kan, ya. gitu kan. Mungkin sebelum masuk rumah sakit dia nyalon dulu gitu ya. Dulu Nah, ngobrol ini dulu, make up dulu, make up betul. artist. Jadi contoh apa ya buat aku di mana kita bahaya juga sih sebenarnya kalau hanya bergantung pada satu stream of income gitu. Meskipun ya itu panggilan masing-masing sih buat masing-masing orang. Ya. Nah, terus update yang ketiga tadi juga saya udah bahas sedikit sebenarnya untuk our future life, maksudnya ini mau tetap di Indo atau mau keluar negeri atau gimana. Nah, ini juga sebenarnya tahun lalu kita udah banyak riset, udah banyak bolak-balik juga ke dua negara yang kayaknya paling potensial ya, dan paling menarik buat kami, yaitu Jepang dan Malaysia. Tapi kami juga realistis gitu ya, maksudnya memang di sini tidak ada tidak ada sesuatu yang menyebalkan kok gitu, tidak ada yang kurang buat kami juga, harus keluar. Ya happy aja sebenarnya di sini. Jadi ya kita juga terus planning ya. Jadi maksudnya kalau misalkan rumah ini nggak laku juga, ya terus kita mau sekolah yang kayak gimana buat Hana juga kemarin udah survei beberapa sekolahan. Nah, sebenarnya sekolah Hana yang sekarang pun juga bukannya jelek juga, tapi sekolahnya itu sekolah Montessori rumahan ya, feel-nya tuh rumahan, familiar banget. Yang mana menurutku buat anak-anak early childhood mungkin bagus ya, karena jadinya berasa rumah banget gitu, berasa deket banget sama guru-gurunya. Tapi di sisi lain aku ngerasa si Hana itu ada potensi akademis ya, karena ini anak suka banget yang namanya ngerjain worksheet. Kayak misalkan bikin kumon, kita kan dulu kalau zaman bikin kumon kan harus dipaksa-paksa gitu ya, sama mama dimarahin dulu gitu, kayak aduh ya udah deh 1 halaman aja. Nah, kalau Hana ngerjain kumon, dia bisa sampai 1 jam lebih, 1,5 jam, kadang-kadang sampai kita ingetin, Hana ini sekarang udah waktunya tidur loh, itu baru dia mau tidur. Gitu. Buat dia asik. Buat dia tuh asik ngerjain worksheet. Terus juga maksudnya kami sebagai orang tua melihat mungkin udah saatnya Hana diintroduce ke sekolah yang larger scale gitu ya, yang punya fasilitas yang lebih banyak gitu ya. Jadi dia bisa explore olahraga yang lain-lain sama teman-teman sekolahnya. Dan ya secara akademis juga bisa lebih mendukung perkembangannya dia. Jadi ya udah akhirnya kita udah memutuskan nanti kayaknya SD misalkan Hana tetap di sini pun, di Jakarta pun, kita akan pindahin sekolah gitu ya. Nah, sekolahnya di mana itu masih nanti dulu proses. Deh, ya. Kita takutnya udah sharing tapi nggak diterima di gitu situ. Kan. Tidak lulus tes seperti biasa, orang tuanya kepedean. Jadi ntar dulu deh sharingnya. Iya. Lalu untuk update-update yang lain sepertinya masih sama. Jadi untuk portfolio keuangan juga masih kurang lebih sama, tidak banyak berubah. Untuk sosmed juga masih sama, projectnya masih di SRL 789 aja. Dan di YouTube ini, jadi konten-konten kedepannya ya tentunya balik lagi mesti bagi waktu ya dengan kerjaan yang sekarang, meskipun hybrid tapi tetap ada tanggung jawab juga yang harus diselesaikan. Buku juga masih on the way dalam penulisan. Benar. Enggak sih. Dari update terakhir di Januari belum ada nulis sama sekali, baru nulis kerangka bukunya. Jadi mohon doanya juga untuk bisa diterusin nulis. Kira-kira seperti itu. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada request topik dan lain sebagainya, boleh share di comment box di bawah. Kira-kira itu update dari kami. Thank you so much for watching. Take care and see you guys next week. Bye-bye.